Di dalam seri kali ini, saya sedang di dalam proses untuk berusaha berjumpa dengan para calon dan bertanya secara pribadi bagaimana mereka respon tentang persoalan-persoalan khususnya daripada pengundi-pengundi muda. Terima kasih karena bersama-sama di dalam channel Jimmy TRJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah sahabat-sahabat Jimmy TRJ yang ada di luar sana, hari ini saya sangat beruntung karena hari ini saya berpeluang untuk interview salah seorang daripada calon yang akan bertanding di N2 Bengkoka, yaitu Dr. Samuel. Ramai di antara kita yang hanya tahu nama Dr. Samuel. Saya mau minta supaya Dr. memperkenalkan diri pada semua penonton-penonton di luar sana. Ya, terima kasih kepada saudara Jimmy Master yang sudi bersama saya pada petang ini. Saya Samuel Mopun. Saya actually berasal daripada Kampung Pantai Kanibungan Pitas, yang mana saya mendapat pendidikan awal di SK Pantai dan mendapat pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor dan mengambil bidang dalam doktor perobatan veteriner. Dan saya mempunyai 5 orang anak dan saya bertugas sebelum ini di Jabatan Perkhidmatan Veteriner selama 34 tahun, dan lepas itu saya dipinjamkan ke Sawit Kinabalu, merupakan GLC Kerajaan Negeri Sabah, dan selepas itu saya bersyarat untuk berkecimpung di dalam politik yang saya idam-idamkan selama ini untuk memfokuskan perjuangan saya untuk membela nasib rakyat di kawasan N2 Bengkoka. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk saya melihat kawasan ini punya seorang wakil rakyat yang boleh membawa perubahan yang sekian lama menjadi idaman kepada penduduk di kawasan ini. Betul. Ya. Saya tertarik dengan tempat dokter belajar. Rupa-rupanya dokter belajar di Bogor, Indonesia. Sebenarnya ini soalan tidak ada di dalam list soalan yang saya tulis untuk dokter. Saya melihat bahwa ini adalah satu peluang untuk melihat lebih luas tentang kemajuan yang mungkin boleh diberikan kepada kawasan. Apa pendapat dokter? Saya sebenarnya memilih Institut Pertanian Bogor di Indonesia karena saya melihat dari segi kesamaan budaya dan juga tingkat kemajuan antara Malaysia dan Indonesia ini mempunyai persamaan. Oleh karena itu, pasti saya bawa apa yang saya dapat belajar di sana boleh diaplikasikan di kawasan kita lah. Kebetulan N2 Bengkoka juga adalah kawasan yang lebih kepada pertanian. Jadi ini satu advantage untuk dokter berikan kepada N2 Bengkoka. Oke, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Saya melihat dokter ini ada karakternya sendiri sebagai salah seorang calon di N2 Bengkoka. Bagaimana dokter menggambarkan pribadi dokter itu secara pribadi? Sebenarnya saya ini lebih dekat kepada pertanian, peternakan, dan perikanan lah. Dan itu sebab jiwa saya dekat dengan pertanian, dan saya percaya pertanian ini merupakan kekuatan pada diri saya lah. So, 3 perkataan itu: pertanian, berusaha, berjuang. Iya. Mungkin itu kita boleh gambarkan Dr. Samuel di sini. Iya, mungkin itulah yang saya maksudkan. Iya. Ada ramai orang di luar sana yang ingin tahu sebenarnya sebelum dicalonkan di dalam PRU kali ini, sumbangan dan juga aktiviti kemasyarakatan yang dokter sudah lakukan di kawasan N2. Boleh dokter ceritakan sedikit tentang apa yang dokter sudah buat sebelum ini? Saya sebenarnya banyak ditugaskan di daerah-daerah lain. Iya. Dan di daerah ataupun di kawasan Bengkoka sendiri, saya belum mendapat peluang untuk ditugaskan di kawasan Pitas yang mana merupakan sebagian daripada kawasan sebelum ini Bengkoka. dokter ditugaskan di mana? Saya sebelum ini ditugaskan di berbagai daerah, misalnya di Tenom, Keningau, Sok, dan juga di Kudat. Walau bagaimanapun, saya sering juga balik ke kampung di tempat ini, dan salah satu aktiviti kemasyarakatan yang saya terlibat dari segi meningkatkan ekonomi penduduk di kawasan ini, yang mana sebenarnya kalau kita lihat kawasan N2 Bengkoka ini
sebahagian besar sudah dibangun dengan tanaman-tanaman getah. Kalau pada dahulunya kehidupan masyarakat di sini ada dua saja yang bergantung penuh kepada penanaman padi bukit, ya, dan juga saudara-saudara kita yang di pesisir pantai adalah perikanan daripada laut. Tetapi satu bidang lagi yang saya ingat boleh meningkatkan ekonomi adalah ini program penternakan burung walet. Iya. Ya, penternakan burung walet ini saya telah membuat kajian 14 buah kampung yang kita sudah bina rumah burung khusus untuk masyarakat di situ, yang mana ini adalah lebih kepada kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, di mana proyek ini sudah mendatangkan hasil kepada kampung-kampung yang terlibat lah. Sekarang ini 14 buah rumah yang menjadi raya lah sudah mendatangkan hasil, dan setiap bulan sudah menaikkan pendapatan sekitar 1.000 sampai 4.000 setiap kali ada penuaian sarangnya. Selain daripada itu, di dalam aktivitas kemasyarakatan lain, contohnya membantu pusat-pusat agama, saya pernah nampak macam ada juga dokter lakukan. Ya, aktiviti di gereja saya memang seringlah dijumpai ataupun diminta untuk memberikan sumbangan-sumbangan berupa uang ataupun material lah. Dan ini memang sudah rutin dilakukan sejak dari dulu. Kita juga melihat aktiviti belia yang juga menjalankan aktiviti kesukanan dan sebagainya. Ini memang tidak lari di dalam kehidupan saya, dan sering juga saya membantu mereka inilah. Saya dengar cerita dulu dokter sebenarnya adalah orang yang cukup aktif di dalam kegiatan-kegiatan belia. Tidak heranlah saya nampak dokter sangat dekat dengan anak-anak muda. Mungkin juga kalau kita kaitkan dengan PIADO ini dekat dengan pengundi-pengundi muda. Ada satu resolusi yang telah ditulis oleh pengundi-pengundi muda berkaitan dengan apa yang mereka inginkan kepada calon-calon dan juga bakal YB. Ini sangat menarik sebab saya nampak oleh kerana dokter dekat dengan pengundi muda. Apa respon dokter kepada resolusi yang telah dituliskan? Oke, saudara Jimmy ya. Ini satu soalan yang sangat bagus lah, sebab belia ini sebenarnya sebagai salah satu yang menjadi aset kepada pembangunan di mana-mana sekali, khususnya di kawasan Indo-Bengkuka ini. Saya melihat ada dua perkara ini, saudara Jimmy. Yang pertama sekali, belia-belia ini kalau dia tinggal di kawasan bandar, keperluan mereka ini adalah agak sedikit berbeda dengan belia-belia yang tinggal di kampung ataupun seperti di kawasan Indo-Bengkuka ini. Saya melihat dan membaca resolusi yang digariskan dalam resolusi pengundi muda di kawasan Indo-Bengkuka. Tidak jauh beda apa yang saya jangkakan, sebab ini berkait rapat dengan latar belakang kehidupan mereka dan juga sangat dekat dengan permasalahan yang dialami di kawasan inilah. Dan salah satu yang saya lihat itu juga yang memberi aspirasi pada saya, sebab ini juga yang saya alami. Resolusi ini sangat dekat dengan saya. Maksudnya sekarang ini dokter mengambil berat tentang resolusi ini dan akan betul. Akan buat, akan coba melakukan dan berusaha untuk menunaikan resolusi ini, karena inilah yang sebenarnya yang saya rasakan dari dulu dan sekarang, dan sudah tentu kita punya belia pun merasakan ini. Dan ini adalah hak mereka untuk mendapatkan, untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada bakal-bakal pemimpin ataupun yang boleh mewakili mereka bagi menunaikan permintaan-permintaan atau kehendak mereka. Saya dengar pengundi-pengundi muda yang membuat resolusi ini akan membuat satu perkumpulan yang akan menjadi kira orang yang akan membuat checklist kepada pemimpin-pemimpin yang akan menang di dalam PIADO ini nanti. Adakah dokter akan menerima cabaran daripada pengundi muda ini? Ya, sudah tentu. Sebab tanpa menunaikan itu ataupun fulfill kehendak-kehendak itu, seseorang wakil rakyat itu akan gagal. Sebab resolusi yang disampaikan oleh para belia ini menjadi keutamaan saya di dalam manifesto saya. Sekarang ini kita pergi manifesto. Saya sangat tertarik dengan manifesto Dr. Samuel juga di Facebook sekarang. Antara manifesto yang sedang rancak di-share oleh orang-orang ataupun pengundi-pengundi di kawasan Indo ialah
resolusi daripada Dr. Samuel sendiri. Saya ingin bacakan sedikit. Yang pertama berkaitan dengan ekonomi, yang kedua sosial, sukan, pendidikan, infrastruktur, dan tanah adat. Jadi di dalam ke-66 teras manifesto yang dinamakan sebagai Bengkoka Baru Sejahtera. Bagi dokter, mana satu yang dokter akan jadikan sebagai salah satu yang akan dibuat dulu? Daripada 6 manifesto yang saya sudah gariskan dalam pilihan raya ini, isu tanah merupakan keutamaan saya yang pertama. Karena saya melihat kalau isu ini tidak diselesaikan terlebih dahulu, maka aktiviti-aktiviti yang seterusnya akan terbantut ataupun tidak dapat dibuat, karena isu pokok ini adalah yang paling penting. Kalau tanah belum selesai, macam mana kita bercocok tanam? Kalau kita isu tanah ini belum selesai, macam mana kita mau mendirikan kilang? Kalau isu tanah ini belum selesai, macam mana kita mau menternak ternakan ataupun kita mau menternak perikanan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi keutamaan saya, menyelesaikan isu-isu tanah ini, baik yang sedang di pohon ataupun yang menjadi dispute di kawasan itu, yang menjadi isu masuk dalam kawasan Sakodaka atau masuk dalam hutan Simpanga, dan juga isu yang melambatkan pengeluaran garam tanah. Ini antara yang perlu diselesaikan dan menjadi keutamaan saya lebih dahulu. Bagaimana pula dengan isu-isu lain yang dokter akan? Sudah tentu apabila tanah-tanah sudah selesai, ya isu kedua yang sangat penting adalah ekonomi. Saya masih ingat dulu apabila ibu bapak saya ini ekonomi yang tidak begitu stabil, belanja pergi sekolah pun tidak cukup. Itu penting ya mengenai ini. Oleh itu kita mau tingkatkan ekonomi penduduk di kawasan ini supaya anak-anak mereka ini boleh dibiayai untuk melanjutkan pendidikan. Di manifesto saya yang ketiga, setelah ekonomi ini kita akan lihat perpakasaan pendidikan belia-belia kita di kawasan ini. Bagi yang belum membaca manifesto, jangan lupa saya akan tayangkan di sini. Ya. Oke, nanti kamu baca dan kamu perhatikan apa yang dituliskan oleh Dr. Samuel di sini. So, bagaimana menurut dokter, bagaimana dokter melihat Bengkoka ini pada 5 tahun akan datang? Walaupun kira 5 tahun nih adalah satu tempo yang kira singkat, Ya, tetapi 5 tahun ini merupakan satu jangka yang boleh diukur, dan apapun rancangan biasanya 5 tahun. Misalnya rancangan Malaysia yang pertama, rancangan Malaysia yang kedua, ketiga dan sebagainya, itu 5 tahun. Iya. Nah, dalam hal ini, 5 tahun ini, kalau saya diberi peluang, saya mau melihat Bengkoka ini satu, saya katakan dalam manifesto saya adalah Bengkoka Baru. Dan inilah yang menjadi idaman saya untuk saya perjuangkan, sebab sesuai dengan wujudnya Indua Bengkoka. Ini adalah kawasan yang baru dan memperkenalkan muka-muka baru, pemimpin-pemimpin baru. Dan saya mau melihat Bengkoka Baru dalam visi saya ini dari segi pendidikan, dari segi tanahnya, dari segi sosialnya, pendidikan. Kita target bukan 100% sudah selesai. Dan apa yang paling penting adalah kemudahan asas itu sudah dinaik taraf. Begitu juga dengan, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan apa yang kita idam-idamkan adalah Bengkoka Baru. Itu semangat yang kita mau. Apa kata-kata yang ingin dokter kongsikan sebagai kata-kata untuk pengundi-pengundi yang sedang mendengar? Di dalam pilihan raya negeri 16 ini yang akan ditentukan dengan pembuangan undi pada 26 September. Saya sebagai calon Indo Bengkoka daripada Parti Bersatu Sabah memohon dan merayu supaya para pengundi di kawasan Indo Bengkoka ini untuk memberikan peluang kepada saya mewakili kawasan ini, dan saya akan berusaha untuk merealisasikan visi saya mengenai dengan Bengkoka Baru ini, yang mana saya percaya inilah yang menjadi
idaman kita secara keseluruhan. Oleh itu, pada 26 hari bulan September ini merupakan hari pengundian. Saya merayu kepada para penyokong, kepada para pengundi. Undilah saya calon Parti Bersatu Sabah N2 Bengkokka nomor 2. Sekian. Inilah Dr. Samuel, dia dapat menjawab soalan itu dengan cukup santai dan meyakinkan sebenarnya. Jadi itu saja interview saya kali ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, teruskan berjuang. Ya. Semoga semangat ini dapat diteruskan dalam apa keadaan sekalipun. Bagi kamu yang merasa Dr. Samuel layak untuk diundi, jangan lupa untuk mengundi Dr. Samuel nomor 2, dia bilang. Oke, itu saja. Terima kasih untuk semua. Salam rezeki. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.